bisa. Dan Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal? Iya, Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal? Hai lur, kembali lagi bersama saya Ungga Medi di channel Kacau Walau Gedebut Enjoy. Oke, di sini saya akan bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Ayo gaskan. Oke, siapa yang mau aku bahas? Di sini aku mau bahas beberapa pembahasan yang kalian tanyakan. Nah, langsung aja untuk pembahasan pertama di sini aku mau bahas soal yang kalian tanyakan mengenai arisan yang lagi viral. Arisan apa tuh? Arisan uang mah udah biasa gitu loh. Nah, mungkin ini arisan yang agak berbeda dari arisan-arisan biasanya. Nah, di sini aku mencari infonya tentang arisan tersebut, ada apa sih dengan arisan viral ini. Dan akhirnya aku mendapatkan info mengenai arisan ini, guys. Nah, di sini ada salah satu pengguna TikTok yang membagikan cerita atau pengalamannya mengenai arisan ini, guys. Oke, langsung aja kita cek TikToknya, guys. Nah, di sini guys, akun TikToknya ini bernama Dinsky Diary ya. Langsung aja kita lihat nih. Penawaran MC untuk acara birthday private party yang ke-54. Oke. 54, tapi bedanya di sini ada berondong-berondong. Oke, pikiran aku kalau ada berondong ngerti kan? Awalnya itu cuma kayak acara private birthday party doang. Terus tiba-tiba dia nyaranin aku untuk berdua MC-nya. Nah, kata dia MC kalau mau berdua nggak apa-apa, fee sekian. Terus aku bilang dong MC cowok ya, karena biasa aku sama cowok gitu partnerannya, tandemannya. Terus kata dia bisa kalau takut, ada kata-kata kalau takut. Emang aku mau ngapain? Kan aku mau MC, ngapain harus? Oke, nah dari sini kita bisa menangkap dari apa yang si kakak ini ucapkan bahwasanya dia itu ditawarin sebagai MC atau pemandu acara di suatu acara gitu. Tuh si Mbak ini tuh mau ngajak partner sebagai MC-nya. Tapi di sini ya, si orang tersebut bilang bisa kalau takut cowok. Di sini mewajibkan cewek gitu. Coba kita lanjut ya. Aku kok kayak udah mulai agak janggal ya. Pertama aku harus sama partner cewek dan dia bilang kalau misalkan takut. Terus tiba-tiba dia mau naikin harganya Sabtu sendiri jadi 10 juta 1 jam. Tergiur gak sih? Ya tergiur lah gue zaman sekarang MC cuma 1 jam dibayar 10 juta, siapa yang gak mau? Nah, si klien aku mulai 10 juta 1 jam. Lumayan. jelasin rangkaian acaranya, nanti si berondongnya merangkak terus. Hah? Kayak ini acara apa sih? Kita lanjut, ini agak-agak seru nih ceritanya. Kita lanjut ke part kedua ya. Dan akhirnya si orang ini ngejelasin bahwa acaranya itu setelah birthday party mereka akan ada yang namanya eksekusi. Eksekusi di bayangan aku pada saat itu adalah iya begitu, iya kan? Ternyata di sini dia bilang bahwa si berondong ini setuju untuk jadi tumbal. Dan dia sempat Tumbal? bilang juga tenang aja jangan takut. Terus aku kayak nanya lagi, "Kak, kalau yang jadi tumbal itu diapain? Aku masih belum paham." Jadi tumbal, Dok. Tumbal apa nih? Karena gue kepo, di situ gue nanya, "Ini buat pesugihan." Terus dia jawab, "Bener, seperti pesugihan." Terus gue nanya lagi, "Kalau boleh tahu pesugihan untuk apa, Kak? Awet muda, kecantikan, kekayaan, karir, dan lain-lain." Oh my god, gue langsung shock. Dan akhirnya si orang ini ngejelasin bahwa acaranya itu setelah birthday party. Nah, di part kedua ini si kakaknya menjelaskan bahwasannya adanya berondong tadi, berondong itu tuh digunakan untuk apa? Untuk menjadi tumbal. Tapi ini bukan tumbal proyek ya, ini tumbal kecantikan gitu. Dan si kakaknya tuh bingung gitu, masa jadi MC yang kayak gini gitu, ngeri juga sih ya. Nah, kita lanjut nih, ada lagi partnya. Kita lanjut lagi di part 3. Kali ini aku udah gak pakai screenshotan chat biar lebih aman ya. Nah, dan abis itu aku ulik terus kan kayak gimana nih susunan acaranya. Setelah itu si kakaknya bilang bahwa acaranya seperti biasa, birthday party dulu. Setelah itu mereka baru ngadain yang namanya ritual. Jadi ritualnya dilakukan setelah acara birthday partinya selesai, which is MC, DJ, dancer, dan talent-talent lain gak ikutan dong. Nah, setelah itu baru mereka ngadain yang namanya ritual, di mana si tumbalnya ini dieksekusi. Yang aku bilang eksekusi, dan dia sempat bilang bahwa eksekusi ini ada 2 cara, yang manual dan juga menggunakan mesin. Ada 2 cara. Itu kan manusia, terus mau diapain pakai mesin? Dan dia juga bilang bahwa si berondong itu kalau udah dieksekusi bakal diminum, dimakan sama mereka-mereka untuk hal-hal yang tadi itu, untuk kekayaan, kecantikan, kepopuleritasan, dan lain-lain.
Dan sebelumnya aku sempat disuruh nonton film Rumah Dara terlebih dahulu. Terus dia sempat jelasin bahwa kalau di Rumah Dara itu secara pemaksaan, tapi kalau ini tuh secara ikhlas. Karena memang berondong-berondongnya ini dibayar dengan harga yang sangat mahal, ratusan juta bahkan sampai miliaran. Dan ini juga benar banget, kayaknya memang sekte elit, karena memang acaranya itu adanya juga di Jakarta Selatan, yang dimana itu adalah tempat rumahnya orang-orang kaya. Kalau kalian sempat baca di screenshotan TikTok aku yang sebelumnya ada tulisan 15 berondong, itu bukan 15 berondongnya dijadiin tumbal ya, melainkan sudah 15 kali, dimana acara ini itu dilakukan setiap 1 tahun sekali, which is tahun ini adalah acara ke-16, dan berarti ini sudah berjalan selama 16 tahun. Demi apa woy, udah 16 tahun? Oke, di part keempat ini si mbaknya itu disuruh untuk menonton Rumah Dara dulu gitu, film Rumah Dara, mungkin biar mengerti alur jalan ceritanya seperti apa gitu. Tapi ini agak-agak parah juga sih gitu, walaupun dibayar ratusan juta gitu tapi meninggoy gitu, ditumbalin buat apa uangnya gitu kan, nggak kita nikmatin ya. Aduh, ini ada-ada aja. Aduh, tolong berondong, tolong ya. Coba kita lihat lagi nih. Si berondongnya ini sebelum dieksekusi, mereka sebelumnya bertahun-tahun sebelumnya memang sudah jadi simpenan dari si tantenya atau si orang yang akan membeli dia sebagai tumbal. Nah, berarti selama bertahun-tahun dia udah nikmatin dong fasilitasnya, dari mulai mobil, rumah, dan lain-lain. Nah, sampai pada akhirnya kalau udah waktunya, si berondong ini baru dibeli lagi dengan harga yang mahal untuk dijadiin tumbal. Dan biasanya backgroundnya si berondong itu berbeda-beda. Ada yang uangnya dipakai untuk memang bayar hutang, orang tuanya kelilit hutang, atau misalkan orang tuanya di kampung sakit. Jadi beda-beda tiap berondong backgroundnya. Oke, di part ini kakaknya ngejelasin bahwasannya berondong tersebut itu sudah ya jadi simpanan gitulah, dan akan dijadiin tumbal di suatu hari nanti jika si berondong tersebut mempunyai kebutuhan yang memang butuh banget. Dan tadi aku bilang buat apa duit banyak tapi meninggoy, ternyata itu tuh digunakan untuk ya orang tuanya yang sakit, orang tuanya yang kelilit utang, atau seperti apa itu gitu. Nah guys, di part terakhir mbaknya ini menjelaskan bahwasannya apa yang dia bicarakan, apa yang dia ceritakan itu adalah memang betul-betul real. Dia alami seperti itu, dia ditawarin menjadi MC di acara tersebut begitu. Nah, dan di sini pun pihak kepolisian setelah mendengar atau mengetahui adanya berita viral tersebut, pihak kepolisian pun langsung mencari infonya, betul atau tidak. Tetapi saat ini pihak kepolisian masih mencari kebenarannya. Jadi belum ada kejelasannya benar atau enggaknya cerita yang diceritakan oleh mbak tersebut. Ya, oke, jadi seperti itu yang bisa aku jelasin tentang ya arisan yang viral itu. Ya mungkin itu aja yang bisa aku bahas ya di pembahasan pertama. Kita masuk di pembahasan kedua. Oke, di pembahasan kedua di sini aku mau bahas soal apa yang kalian tanyakan mengenai berita Mbak Yu. Jadi di sini ada yang nanya ke aku, "Kak, apakah benar Mbak Yu meninggal?" Nah, di sini aku langsung mencari infonya dan aku dapat beberapa cuplikan video mengenai Mbak Yu. Coba kita lihat dulu ya guys ya, videonya seperti apa. Assalamualaikum, saya Mbak Yu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, tidak kurang suatu apapun. Oke. Sudah 2 minggu lebih satu mendapatkan firasat yang tidak nyaman. Oke. Kalau saya sampaikan, saya takutnya orang gelisah panik. Kalau tidak saya sampaikan, nanti kalau memang benar-benar terjadi, saya juga akan lebih bersalah lagi. Hidup mati manusia sudah ada yang ngatur sesuai skenario Tuhan. Kita Betul. sebagai manusia harus lebih baik lagi. Saya minta maaf bila di luar sana tidak nyaman dengan terawangan saya. Semoga apa yang saya ungkapkan bukan untuk membantu Tuhan, tapi untuk saling mengingatkan sesama manusia. Sehat semuanya, salam rahayu dan wassalamualaikum. Oke, ya begitu ya guys ya apa yang diungkapkan oleh Mbak Yu. Jadi Mbak Yu itu menegaskan bahwasanya terawangan Mbak Yu itu bukan untuk seperti apa, tetapi untuk mengingatkan kita. Nah, video tersebut itu dibuat Mbak Yu entah di hari apa atau di tanggal berapa, dan ini tuh diupload oleh pengupload dari Radar Bandung 1 hari yang lalu. Dan di sini pun guys ada video di mana Mbak Yu itu ditanya sama Denny Darko. Oh bisa. Dan Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal? Ya, Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal? Kurang dari karena sakit. Mbak, jangan. Nah, harus diomongin juga Mbak ini Iya, maksud. ya, Tapi nggak. Nah, di sini captionnya Mbak Yu sudah ramalkan waktu meninggalnya 1 Juli 2021. Oke, ini diupload oleh Caleb Andri ya.
apa ini? Ya gini, Ini nggak apa-apa maksudnya dinaikin? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena emang gini, kalau ternyata kan Mbak Nah guys ya, itu jawaban Mbak Yu ketika ditanya oleh Denny Darko. Dan setelah aku mencari infonya atas pertanyaan kalian tadi, dan aku dapat infonya bahwasanya Mbak Yu sudah berpulang guys. Nah Mbak Yu tuh meninggal dikarenakan Mbak Yu tuh mempunyai riwayat penyakit ya guys ya, asma. Dan Mbak Yu tuh mengalami sesak napas 3 hari berturut-turut, dan Mbak Yu itu sempat pingsan ya guys ya di kursi roda. Dan hal tersebut itu dikonfirmasi oleh Denny, yakni adalah keluarga. Nah jadi begitu ya guys ya, apa yang kalian tanyakan, apakah benar Mbak Yu meninggal? Ternyata betul guys. Oke, nah mungkin itu aja yang bisa aku jelasin mengenai Mbak Yu. Nah mungkin itu aja yang bisa aku bahas di pembahasan kedua. Kita masuk di pembahasan ketiga. Oke, untuk pembahasan ketiga di sini aku mau bahas soal apa yang kalian tanyakan mengenai tukang beca yang diperlakukan tidak baik oleh temannya gitu. Nah, mendapatkan info seperti itu, aku langsung cari infonya apakah betul ada tukang beca yang diperlakukan seperti itu. Gitu. Nah, dan di sini pun aku dapat info mengenai tukang beca tersebut. Dan di sini pun aku bakal ngejelasin kronologisnya itu seperti apa. Oke, pada awalnya di sini tuh ada tukang beca bernama Pak Tukiran. Usianya 79 tahun, dan di sini juga ada temannya. Sama profesinya tukang beca juga, usianya 50 tahunan ke atas lah ya. Nah, di sini saat itu Pak Tukiran itu mangkal sama temennya itu di depan ATM alun-alun. Dan entah gimana ceritanya pada pukul 10 pagi ada perselisihan antara Pak Tukiran bersama temannya ini. Nah, dari perselisihan tersebut, temannya dari Pak Tukiran ini emosi berat, guys. Sampai temannya Pak Tukiran ini mengeluarkan benda, guys. Dan di situ karena tersulut emosi, teman Pak Tukiran ini gitu. Ngebak to the choke gitu. Di situ ya Pak Tukiran tuh mau bales awalnya pakai benda yang dipegang oleh Pak Tukiran juga. Dan di situ Pak Tukiran pun ya tergeletak. Nah, di sini kalian pasti bertanya, ini perselisihannya tuh tentang apa sih? Nah, untuk perselisihannya itu di sini pun pihak kepolisian masih menyelidiki ya, ini kenapa sebenarnya. Tapi menurut info dari orang-orang sekitar, awalnya itu ada orang yang ngambil duit ke ATM. Entah ngambil duit atau apa, pokoknya masuk ke ATM. Nah, di situ orang tersebut ngasih duit ke Pak Tukiran. Nah, si temannya Pak Tukiran ini minta bagian ke Pak Tukiran. Pak Tukiran tuh gak ngasih. Nah, di sini emosi gitu temannya Pak Tukiran ini. Sebelum-sebelumnya teman Pak Tukiran sama Pak Tukiran ini sering berselisih. Ada yang gara-gara rebutan penumpang, ada hal lainnya juga gitu. Yang menjadikan teman Pak Tukiran ini iri sama Pak Tukirannya. Kayak gak ngerti gitu. Kadang ya emang iri dengki itu sulit ya guys ya. Sampai bisa menguasai diri kita, sampai berbuat seperti itu ke orang lain. Ngeri lah guys ya. Dan akhirnya teman Pak Tukiran ini ditangkap polisi dan Pak Tukiran pun ya berpulang guys. Nah, jadi seperti itu ya guys ya, kronologis daripada ya kejadian yang menimpa Pak Tukiran. Semoga Pak Tukiran ini diterima di sisi Tuhan. Semoga ya amal ibadahnya diterima oleh Tuhan begitu. Dan pelajarannya buat kita gitu, jangan sampai kita itu punya iri dengki sama orang lain. Kan ada lagunya di TikTok, jangan iri, jangan iri, jangan iri dengki begitu ya. Jadi kita tuh jangan punya rasa iri dengki terhadap orang lain, karena rasa iri dengki itu adalah penyakit hati gitu, susah. Kalau misalkan kita punya penyakit hati ke orang, kalau misalkan penyakit hati itu timbul dan kita punya rasa emosi yang berlebih, hal tersebut mungkin saja bisa terjadi. Kita memperlakukan orang seperti apa, dan akhirnya apa? Resikonya kita ditangkap polisi, dipenjara, seperti itu ya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku bahas. Makasih buat kalian yang udah ngasih info. Kalau misalkan kalian mau ngasih info, boleh komen di kolom komentar, tag IG, DM IG, atau tag TikTok, tag Facebook juga boleh. Ya begitu aja guys ya. Terima kasih udah nonton. Stay fokus, salam, good enjoy.